Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan definisi menurut para ahli tentang hukum administrasi negara. Terdapat banyak sekali peristilahan tentang hukum administrasi negara, yaitu diantaranya Sahaya Anggara mengemukakan bahwa hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah, warga negara atau hubungan antar organ pemerintah. Sahaya Anggara menjelaskan bahwa hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Ep Manau menjelaskan bahwa parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara, discretionary power, dalam perspektif hukum administrasi negara adalah détournement de pouvoir, penyalahgunaan wewenang, dan abuse de droit, sewenang-wenang. Sahaya Anggara mengemukakan lagi, hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsi sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara tersebut. Ep Manau menjelaskan penyalahgunaan kewenangan pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum dalam artian tindak pidana, harus disertai dengan adanya mens rea, berniat jahat. Menurut pendapat Sunita Jalpuri, administrative law is the byproduct of the growing socio-administrative law has become very necessary in the developed society. The relationship of the administrative authorities and the people have become very complex. In order to regulate this complex relation, some law is necessary which may bring about regularity, certainty, and may check at the same time the misuse of power vested in the administrative law. Dan menurut Susan Rose Ackerman dalam jurnalnya mengemukakan bahwa the Consultation suggests how research on the administrative law can productively combine the detailed study of particular policy issue with a broader political economic perspective. Menurut Rahmat Kurniawan dalam tulisan skripsinya mengemukakan bahwa dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dan menurut Warsito Utomo berpendapat dalam pidatonya bahwa dalam perkembangan konsep ilmu administrasi negara, maka telah terjadi pergeseran titik tekan dari administration of public, di mana negara sebagai agen tunggal implementasi fungsi negara atau pemerintahan, administration for public, and yang menekankan fungsi negara pemerintahan yang bertugas dalam public service, ke administration by public yang berorientasi bahwa public demand and are differentiated dalam arti fungsi negara atau pemerintahan hanya sebagai fasilitor, katalisator yang bertitik tekan pada putting the customer in the driver's seat, di mana determinasi negara atau pemerintahan tidak lagi merupakan faktor atau
aktor utama atau sebagai driving process. Menurut Legoman mengatakan hukum administrasi negara adalah seperangkat norma-norma yang berhubungan dengan pejabat administrasi negara yang melakukan tugasnya dengan secara khusus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.